rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Aujib. Tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasanatan ing bentuk kebaikan ing dadi apik hasanah. Wa fil akhirati lan jenengan titahno ing dalam akhirat hasanatan wis dadi apik. Inna hudna ilaika. Inna ta'tamne kita, itu dari Nabi Musa. Inna ta'tamne kita hudna. Iku untuk pituduh kita. Etubna tegese dari sopo kita. Asli maknanya tobat itu kembali. Etubna tegese bakal kembali kita. Terus kembali kita, balik kita. Ilai kamaring panjenengan. Qala ada bi usiku bihi manasar. Qala dawu sopo Allah Ta'ala. Ada bi usiku bihi manasar. Ada biute siksa ingsun. Ada biute siksa ingsun iku usibu. Iku mekenakno ingsun. Utawa ngekekno ingsun. Biiklan azab man ing wong asaru kang ngertano ingsun ing man. Tadi bawa ing nyeksa ing man. Warahmati wasi'at kulla syai'. Warahmati uti rahmat ingsun. Warahmati uti rahmat ingsun iku wasi'at. Iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai apa rahmati. Kula syai'in ing saben-saben perkara. Wa rahmati uta rahmat ingsun wasi'at iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kula syai'in ing saben-saben perkara fi dunya ing dalam dunya. Fasa'atu buha mongko bakal nitahno ingsun ha ing rahmati. Fil akhirat ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedue lilladina kedue wong akeh yang takun akan padha takwa sapa alladzina. Selain takwa wa yutuna lan padha maringi sapa alladzina zakat ing zakat. Walladzina lan wong akeh kang te alladzina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Iku yu'minuna padha iman sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh yang takun akan padha anut sapa alladzina. Anut an-Rasul ing Rasul. Rasulullah anak dia rupane nabi. Al-ummi akan ummi sing enggak bisa baca tulis. Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane nabi ya dituna kang padha metuhi sapa ahli kitab kuwi nabi. Dipethuhi maktuban hale tertera atau tertulis indahum ana ing sandinge ahli kitab. Fitaurat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil. Bismihi kelan asmane Nabi wa sifatihi lan sifate Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama Nabi ya'muruhum perintah sapa Nabi rum ing alladzina ing wong akeh bil ma'ruf kelawan barang apik. Wa yen dalane sapa Nabi rum ing alladzina ali mungkari sanding barang mungkar. Wa yusilu lan ngalano sapa Nabi lan maring wong akeh apa ibadah ing barang-barang sing suci sing nyaman. Memang yang perkara kurima dan haram maupun mafisari ini dalam syariat-e Bani Israil atau syariat-e ahli kitab. Walau hari mulang ngaram atau nabi alih mengatasi alladzina al-khobaita yang biro-biro barang sing ada yang diberi. Minal metati, saking batang wanak jalan sepadanya mereka. Minal metati saking batang wanak jalan sepadanya mereka. Walau ulang letakno sopo nabi andum saking alladzina isrobum yang belengguni alladzina. Aikiko lan tegese beban-bebane alladzina. Wal ahlala lan Allah utawa nabi ngelepasno ing pira-pira keberatan. Aisada ida tegese pira-pira keberatan. Allah dikangkana kang ana apa saja iku alihim bebani ning gone alladzina. Kakot tinafsi kaya dene mateni awak-awakan, mateni jiwa kita badhe kan tobat. Mesti syarat tobat kudu mateni awake dhewe. Waktu di asari lajar dasiran mutus atau membuat bekasi nanti sudah diketok. Kalau bangki nanti sudah diketok menjadi kecil itu. Faladina amaru bihi.
Faladina mengkote wong akeh amanu kang kote iman sapa aladina bi lawan nabi minggu sange aladina. Wa azzaruhu lan padha mulyana sapa aladina ku Nabi Muhammad. Wa waqtaruhu tegese padha mulyana sapa aladina ku Nabi. Wa nasaru lan padha nulungi sapa aladina ku Nabi. Wa taqaulan ana sapa aladina an-nura ing nur. Aladzi kang unzila kang den turun apa nur maru setane Nabi. Anut ning gone cahaya sing turun beserta Nabi. Rupane apa ayat Quran iki Quran. Ulai kau mengkono kabeh dunia ulai kau al-musyrikun niku kira-kira wong sing becik. Kun ngucap sira Muhammad khitab bunte dawuh kulo khitab Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas eling-eling manusia ini Rasulullah. Sak temne ingsun utusane Allah ilaikum mari sira kabeh. Sebab jami'an halis kabeh. Aku itu diutus maring kowe sekalian. Ning gone alladzi ning dak perkara rupane dak lakukan tetep kedhelati mukus sama waktu kerajaan ikro-ikro langit lan lan bumi. La ilaha illallah pangeran kumujud ilaru kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi iso ngekei urip sapa Allah wa yumiit lan iso ngekei mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah. Allah wahdahu wa rasulihi lan utusane Allah. Anak dirupane nabi alumi kang bodho utawa kang reka maca tulis alumi sing keibuan sing iso baca tulis ana dirupane nabi uminu kang iman sapa lagi bila lan Allah wa kalimat lan kalimat Allah Al-Qur'an sing sekolah wa tabiulan anu sira kabeh ing nabi lalakum supaya sira kabeh utawa menawa supaya sira kabeh utak dadi untuk pitutur sira kabeh terus itu tak kesentuk pitutur utawa untuk benar sira kabeh. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa lan setengah saking kaum Nabi Musa umatun teono kelompok. Jamaatun iki ana kelompok. Yahduna bil haqqi. Kang padha nunjukna sapa umat annasa ing manusa bil haqqi lan barang sing bener. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi lan barang hak ya'diluna padha gawe keputusan. Padha gawe adil sapa aladina fil hukmi dalam hukum. Waqat ta'na musnate asrata asbaton umama. Pun kalau terangkan ini terus. Jadi balai keterangan ini satu paket, satu kodiah kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul azmi ini dimulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Sampai jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi itu intinya intinya ceritanya. Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal sebagai kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab Samawi. Ini pengikut Yahudi atau apa? Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Kasus Abi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Jadi santri-santri itu di Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan orang Kristen, Heraklius ya. Iroklu ya kata benar, minggu 9 Iroklu. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Bundit, ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arabul Anbiya. Itu mereka punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kitab itu menjadi diskusi ramai. Sopo sing bakal jadi nabi akhir zaman.
Kaya cerita tentang Jawa kuno, sapa to sing ape dadi ratu adil, sapa to sing dadi satriya napa? Ini itu gue beruang ke ada berdiri itu sapa. Termasuk polemik itu sampai ke kerajaan. Jadi gue Heraklius dipanggil di Azim Kisra. Kalau tadi sini gue raja. Saya gue ada informasi dari orang nabi akhir zaman. Wah, gue informasi semua malah di cerita Azim Kisra itu sama saja di Bukhari bab awal. Kita budaya ini berdua nih Bukhari itu majus yang di bab awal. Ini pun nerangno tentang alamat nubuwah di Rasulullah. Ini alamat kenabiannya Kanjeng Nabi. Lalu yang pinter, pakar-pakar kitab Samawi, pakar-pakar sosiologi, ini pakar-pakar kitab Samawi, pakar-pakar sosiologi, ilmu sosial. Adi Mukisro niku ngipi, dekne niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunat sing hitam. Pada pengiran bilang, wong nyipati Nabi Ibrahim itu perkara ini berhitam. Nah terus apa sih jangan dalam wong ayo hitam. Tapi di sini sifat yang unggul. Barang pokoknya sing iso nundukno aku iku bocah entom sing sunat. Mikir sunat. Kalau zaman itu terkenal Cina, rivalitas Romawi di nah, orang Cina, orang yang Cina orang sunat. Wong Kristen yo ora sunat. Saiki golek no kelompok lebih sing seneng sunat, terus itu saya cerita, tangga kuwi sing sunat. Terus Nabi Muhammad. Berarti saya habis jadi Nabi ya tangga. Cerita akhirnya bisa ganteng kira-kira. Iya, saya itu ngaku Nabi. Jangan ngurus iman, dalam keadaan bisa dari kau. Padahal saya itu ngaku Nabi. Nah, jadi kita sampai mungkin lihat lagi di Bukhari, di juz awal, di Muqaddimah, masih di depan. Itu satu kitab yang Musma alaih Sohen. Akhirnya kita, para punggawa-punggawa Romawi tentang Sam, dengan para penasihat-penasihat, Abi Sufyan dilebakan. Dan ini, cara tadi kita di istana, kita tahu. Itu soal Muhammad ini. Ya, Muhammad Ibnu Ashrafina, termasuk Ibnu Sayyidina, termasuk keluarga tokoh, keluarga darah biru. Dia ini sunat orang, iya sunat. Terus ngaku Nabi, iya ngaku Nabi. Hal jarok tak ahli kadiban, apa punya masa lalu, dia ini zaman cilik, zaman ABG, atau gorok, gak tau gorok, gak tahu. Nah Isan iya, itu ngaku Nabi. Nah gorok orang, nah Isan iya, gak repot kan. Nah gorok orang, tapi nah Isan iya. Nah terus, bapak-bapaknya raja tak tokoh. Orang ya raja ya tokoh, wong biasa. Ya wong terhormat tapi orang raja ya tokoh. Terus pengikutnya dia wani mati loh. Wani mati. Jadi anak dia nak wong seneng dia terus wani loh. Mati. Mau tes aneh. Dan terus pengikutnya pertama, kaum lemah kok kaum kuat? Kaum lemah. Nah ini ceritanya. Dengan berbagai pertanyaan demikian, itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon nabi akhir zaman. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian dan saat itu belum iman, Heraklius sempat ada iman. Bahkan Azim Kisra sempat komunikasi ya, kira-kira yang nabi anak itu. Mulai dari Abi Sufyan. Ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai tiang kafir. Akhirnya terus Heraklius ngomong biro-biro. Ya tidak di Nabi, ya keluargamu ikut, tandamu ikut. Nah kok sakit dengan ahli kita? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman, wong sunat. Terus ini orang anak raja, orang anak tokoh. Lalu apa hubungannya dalam hidup dan dijawab? Umpama ini anak rojo atau tokoh, mesti rojulun ya lubumul kaabi. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang hilang. Maka nabi bernama Liben laku turo julun ya lubumul kaabi.
Nanti ini anak rojo tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa wae mau kepengen mengembalikan kerajaan ini bapak. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti ini murni perintah pangeran karena lewat gawangnya itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa anak rojo itu bukti ini orang sing bagi rupane malaikat atau rupane wahyu. Lewat komunikasi itu habis itu kan tidak minta Muhammad munafik. Tapi dia tidak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelari tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Yang ini bermono. Karena kalau sampai juga, orang terpelajar, Muhammad itu raiso moco, raiso nulis, kelebihan. Mestinya kelebihan adalah orang pinter, dokter atau profesor atau pakar. Wong umi kok lebih gede. Mereka mulai jadi mitos. Nah, orang pinter bodoni. Pakar orang pinter apa? Bodoni. Makanya Nabi tiga raiso motor, raiso nulis, raiso apa? Bodoni. Lu beneran nanti bodoni. Sehingga anak pinter ya murni wahyu, orang murni apa? Dari baca tulis, orang kontrol jiplak, orang yang kampusnya, orang koplagiat, orang krono nopo jiplak, orang krono ngutip naskah wong. Wes. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuanti. Iso maca Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wah, kita boleh grogi, ya isi Nabi tenan, cuma apa ini jadi keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bawa wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Wih, kenapa Umi kok jadi kelebihan? Bodoh kok jadi kelebihan. Nah, saya kan bodoh tenang. Loh, saya kan ngerti, Allah sifati Nabi itu an-Nabiyil Umi. Allahumma rabbah di da'wati sama wa sholatil qa'imah ibu ati sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti didongakno. Walhasil ini cerita Nabi teng Madinah. Ayat ini ayat Madinah. Rumah lagi ayat ini ayat Madinah. Konsisten. Kita sampai pakar-pakar ahli kitab yang menguasai hukum langit. Mas, kira sholat itu madep gini. Ya aku sholat itu ya madep Ka'bah. Ya kadang-kadang madep Baitul Maqdis. Mesti Allah madep Ka'bah. Jadi madep Baitul Maqdis. Wah, jadi kita cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila kiblaten. Sempat sholat ila kiblaten. Berarti kalau percaya ya tahu sholat madep Ka'bah, ya tahu sholat madep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap umi. Kok ana wahyu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Iku dogawo ahli kita. Wong anake wong angon. Tahu dadi buruh angon. Kok iso bakat iki masjid haram, iki masjid aqsa. Nah, sampeyan saiki ora gawe. Hari ini itu satu keajaiban. Lho misalnya kalau sampean wong bidukan, wong bisu. Kok ngerti iso bakat cara saiki iso bakat Hongkong, bakat Hollywood, mesti pengalaman. Bisa delok TV, buat tahu keluyuran rono, buat jadi TKW, mesti wong nggak. Karena nak wong nggak pengalaman, paling royal, sate kelata, apa itu yang marah. Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh, itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso bakat Masjid Haram untuk Masjid Aqsa. Umumnya kasile itu bakatannya kan orang meniku. Ya misalnya duit, itu es, bobo, dan sebagainya. Wah, di kita boleh grogi. Nah, di kita kurang pasar dia, Mas. Tak tahu nih, gue panjang tahu sholat yang Mekah, dia tahu sholat masuk Baitul Maqdis. Jadi tak tahu, Baitul Maqdis di Mekah tuh juga. Nah, itu semua lagi. Nah, ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Orang Islam mulai cilik tidak roh, Nabi Ibrahim Musa disinji cara tak. Kalau kan itu birongnya kita tadi Ibrahim Musa disinji. Kita kok. Wah, ya Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku kayak gitu macam Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Mbadep ning Qiblat Ibrahim. Gak tua Mekah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tua Mekah mergo Qiblat Ibrahim. Akhirnya ana ayat turun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad yang dianggap ummi, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa, di Mekah. Mergo Mekah itu ana jejake Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa mau jejake Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim luwih dhisik timbang periode Musa. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Suwe grup jadi kita mulai, udah materi mau kita ini dua kriteria wong nabi terang. Saya mau tanya ngawur, gak nama, saya ini ganti pasal. Nak wong lebih suarco pertama mana nopo lah itu ada yang ya, lebih suarco pertama kan nopo. Jadi mati tuh kan. Ma'awal untuk ami ahli jalan. Pertama suarco itu hidangan ya pun, apa suarco. Terus Nabi ngetokno beliau itu wong-wong sing untuk informasi sama dari Nabi tapi dunun yaitu mangan apine iwakno tapi dunun. Bagi mulai ahli kitab banyak yang Islam karena tidak mungkin dari ahli kitab tidak mungkin 5 pertanyaan ini bisa dijawab kecuali oleh orang sing dicap ning Taurat dari Nabi akhir zaman. Itu tapi 5 kriteria yang panjang, 5 tes. Kalau tadi fit and proper test itu dites tenang ada di kita. Sebab itu, berarti lewat tes setan ini kok Nabi itu jawab. Itu dua kelebihan. Kelebihan yang mergo Nabi bento, ora iso maca, ora iso nulis. Umpama Nabi iso maca, iso nulis, iso jawab iku kowe untuk salinan konti Mas, untuk fotokopian. Konti sing marai itu fotokopi. Nah, justru Nabi Umi itu kelebihan ketika itu adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham, ketok lewat Jibril. Umpama Nabi kok iso maca dianggap yo wajar, begini maca buku. Paham? Justru Nabi Umi ini kelebihan, wong Umi kok pinter ra karuan, mesti lewat wahyu. Wes akhirnya wahyu kita mulai Umi pinter-pinter cekak semua. Ya, kasus ini gimana? Saya nggak bisa juga ini masalah Muhammad. Zaman Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru sebelum depan. Tenang, cek. Ternyata Nabi Cili ini pun tak dolanan. Tenggine tanggane di tukang mandi besi. Jelas penganut nak. Wah, orang Yahudi itu dari. Wah, ada Cili ini tahu akrab nanti tukang mandi besi sing Nasrani. Innama yu'allimuhu basar. Wah, paling cilik tahu diulang niku nama yo alimu napa? Bahasa lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walakat na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu napa? Jadi wong kafir niku komentar, wah Muhammad ora umi tenan, paling cilik itu guru sundupan. Ini iku dianggap berguru mek tukang pandi besi sing pengikut nah. Ambek Nabi kok ngetes. Dibule pengikut Nasrani sing tanggane iku ora pati iso bahasa Arab. Berarti ora iso komunikasi dengan Nabi Muhammad. Itu disebut lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun. Orang mungkin terjadi komunikasi mergo sing sitok bahasane ora Arab, sitok Arab. Ini tak padha ora pahami, sitok ummi, sitok penjelasan. Dulu ketemu dulu keserang mungkin gitu. Lewat polemik ini, habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata ugoya, orang-orang yang murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi dalam ahli kitab sundul langit. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing dhisik zaman ahli kitab orang terpandang, sakwise masuk Islam dia kudu tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelektual. Ini yang disebut dengan Islam. Wala tajidan la aqrabarum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara.
Wala tajidan la aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Wa di kitab sing nasrani bareng nabi dites lulus. Paham, bareng nabi dites apa? Turun wangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad. Ketika nabi maca surat Yasin, maca surat Tuhan turun wangis. Ma asbara hadza biwa unzila ala Musa. Nabi ini persis sebab Nabi Musa, Nabi ini persis sebab Nabi Isa. Tapi itu minat dami, mimma arafu minal hak. Wah, monos, pokoknya Nabi tenang, hak tenang Nabi. Ya quluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Istilahnya nama al-mu'minin ma'as syahidin. Karena orang mukmin jadi pasti itu jolo-jolo dan tidak faktubna ma'as syahidin. Aku bersaksi Nabi, karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini faktum namaat wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq wa nasma'u wa yadkhilana rabbuna ma'al qaumi rodo iman wis do iman sing termasuk Ka'ab bin Asbar termasuk Abdul bin Salman Al-Farisi nggih orang-orang Persia peneliti bareng do iman kabeh matur ning ditakoki wis Sidina Umar. Lho kowe ujug-ujug wong kowe pinter ngono maca Taurat Injil kok iso iman be Muhammad. Jawabe mereka, aku kenal Muhammad, iku kaya kenal anakku. Bahwa asad bahkan lebih. Aku kenal Muhammad, iku kaya aku kenal anakku, bahkan lebih. Ditakoki kok ayo Umar ada. Terus ana ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ora aneh ayat iki. Alladzina atainahumul kitab iku ya'rifuna. Wong sing tak kei kitab, rupane wong Yahudi Nasrani sing pemikir, iku ya'rifuna kama ya'rifuna abna. Mereka kenal Muhammad kok kenal anak dhewe. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon nabi akhir. Mane ketika kita koi Abdul bin Takoi kok iso? Iya, anakku iku ra mesti anakku. Bel dua asat, anakku iso wae ra mesti anakku. Wala adi mata kalun nisa, iso wae ada selingkuh. Selingkuhan, kok yakin kok anakmu? Soe bojo selingkuh. Sampai muni ngono, bel dua asat. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi aku ora betul, anakku ra mesti anakku. Sampai mergo iso wae bojone ya napa? Selingkuhan. Soalnya aku rapi tahun di sini. Kalau boleh juga ada bujuk di sini, kita lu mau atau apa? Ini kan cerita ayat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna. Itu ada kitab muni bal huwa asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dahsyat, lebih detail. Ya mereka punya tes, punya materi tes. Wong pas tes itu tak ada kok aneh. Mas, kowe kok aku nabi, ya aku banyak nabi tenan. Aku di 5 pertanyaan. Layak lamuhum la ila nabi mursal. Jadi kon jawab mesti nabi. Kita mulai sing aneh-aneh sampai sing ora aneh-aneh gitu. Saking kurang ajar itu. Ono sing tes ganti-ganti bareng. Mas, wae nabi kamu gak langit. Maka di nabi wong lugu, wong desa lugu ora terpelajar. Dari Nabi Muhammad itu iya, terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulak nanti. Orang-orang ngono bulak orang nyancang berarti. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Fisokro, alati yang itu bialan dia. Nenggone betul akso itu sama sokro, satu bongkahan batu, di mana setiap Nabi nak merah nyancang bulak ini nenggon. Fisokro. Lah Nabi itu, andai kan Nabi jelas tidak tahu. Jadi wana, pakoane wana. Mau saking kurang ajarnya tak kok. Pintu betul langsung piro. Jadi kita bersama kaji kita kok ini pintu betul haram apa? Piro. Ini wana. Nah tapi nabi dapat tidak jawab mana ya? Terus akhirnya ya Jibril di muka sapa, no juga mesin apa? Asal. Jadi satu-satunya nggak bisa dijauh, kon ngitung jumlah
Pintu mesin apa? Langsung. Soalnya Nabi menengahnya, tapi Nabi anak kalah. Jibril soal ada dua CD, dua video. Soal ada akhirnya Nabi di rumah itu. Jadi Nabi aslinya apa itu bolak-balik, banyak orang ngomong. Nabi apa itu bolak-balik, banyak orang tahu. Macam. Akhirnya berita perkara dua hari Jibril. Sekarang bolak-balik dua hari Jibril, orang kecelakaan. Itu Nabi apa? Wajib ini, akhirnya itu dua hari apa? Jibril. Orang suatu saat kejadian orang ahli kitab. Dia terima orang yang terlalu mana? Apa yang dari mana? Mas. Ana rajulun yamlikul masyriq wal maghrib. Bisa ana cerita wong sing nguasai al-masyriq wal iku jenenge sapa? Makhir muni, menang-menang kae dari Jibril. Wah, itu sore tak jawab. Nabi kere bengi dipandu Jibril, briefing. Jibril ora kok. Wadah sing pas. Jadi iki kan tenan. Kok masa iki. Piye Pak Tompo ora diulen sing amlikul matrik Pak. Itu kan. Sebenarnya Jibril ora marah gitu mati 3 hari 4 hari. Sebagian riwayat ini sampai 7 hari. Wah, keren mau nangis yang pengira Gusti. Waduh. Kira-kira wis sukses terus saiki. Akhirnya ada ayat wala taqulan malisain inni fa'idun dzalika hudan billah. Mulane to, nak muni ojo sesuk, muni insyaallah. Murtani be pangeran, mergo nak muni apa? Insyaallah. Nabi pakai nurut dia sesuk insyaallah. Ya terjadi sama motif. Akhirnya baru muni insyaallah Jibril teko tenang mandu, Mas. Sing ditakon ahli kitab maksudnya Dzulqarnain. Jenenge Iskandar tuh, itu ayat kalau nada anggil kornel, kul saat tu alaikum min hudik, kalau inna makan nalaru fil arti wa adena umingkul bisain sababa fa'asa. Waktu Nabi cerdas, yo itu jenenge Dzul Qarnain. Dia wong Mesir, dia wong Mesir, sekarang menguasai Mesir terus menguasai Timur, mulai Maghrib Samsi sampai Masyiat Samsi. Pas ning Maghrib Samsi wajah indah kauman sing ngene, pas lihat Samsi ngene. Waktu itu cerita detail, semuanya kan masih so cerdas. Wajib kali kuen, bahkan ceritanya Dzulqarnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli. Muhammad cerita kata ida kalau maghrib samsi wajah terhadap berbufi ini kami asin wajah indah kau makuna ya Dzulqarnain iman andu ajiba iman antar tasida film usna usturito. Kalau masih antar si wajah terhadap tu ala komil lana salah min dunia. Sitra kadai kawat ahadna diwalatehi kubro bersumma asba atau berbal hatta ida kalau beda ini wajah min dunia koma layak dunia kehuna kaulah kalau ya dan korna ini naik juga sama seperti itu poin kan nih itu korna itu perjalanannya nak tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara itu ketemu ya wah ini kita tenang Wah, jadi kiai itu bicara dengan tas wong sing bagi kiai itu beda-beda deh wah. Untuk ketemu kiai selamat itu beda-beda deh. Wah. Nabi itu jadi nabi itu dites musuhnya karu-karu. Wah, kowe dadi kiai nganggo cek kosong blok gitu dadi kiai. Ora ana sing ngetes pelan-pelan kowe modal ketu serban kiai beres terus. Jadi ana serban ketulan dites nak iso lulus. Saya Pak Rukin tak takoki bagian umum piro nak ada anak. Sulus tak sudes. Pusing ngomong lagi sing turang-turang pidato kok takoki. Syaratnya Romyul Jimar itu sah lu piye? Kok belajar tak baca jamu? Kenapa darah ini juga tuh aku kok ulah tahu kaji tahu ora pusing. Karena ini enak kiai tambah apa? Saya. Sebagai serbanan cobaan sok pidato melucu sampai salam sopan sidik-sidik beres dada. Jadi kiai lulus. Tes tenan yo. Wah, mesti harus kesurupan. Nah, misalnya ini kita tahu betapa pakai lalu dia pakai kita tahu berlalu. Misalnya yang pakai tak tahu. Dia maksudnya tajal, dia maksudnya tajal. Dia maksudnya takoli, dia maksudnya takal. Kira itu. Kita tahu itu. Nak tanjuran disirami yang bedi disering saya kata biru. Ya kerungu-kerungu ya usur.
Bodoh, di fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di jalan Madinah tahun piro. Ya pokoknya Islam. Wah beda-beda nih uang dari kiai tanpa fit and proper no. Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau dia jangan ninggalin nanti dikasih yang jangan. Jadi ya kalau dulu tenang, nak kalau. Ria Nabi Muhammad itu tidak. Ya ini mau barang bolak-balik raiso di Pandu Jibril, Nabi Muhammad over, paham ya? Termasuk ada orang takut, ya besok, ini bunyi ketemu sih. Sering belum ada lagi betul. Mereka pengiran tersinggung, ramunya insya. Mulai itu sesuatu dari fanatik ramunya insya Allah, ramani tenang. Betul khawatir dari itu. Wah, semua tenang. Akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita simpulan aja, ini. Di Dewan tengah itu jawab, mereka diwari Jibril tengah itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah dia jawab itu malah salah. Wah, maafkan, soalnya orang seperti itu masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti sudah pengket jadi pintu, roh misteri Tuhan nggak bisa. Iya, kadang juga dari kayak apa tuh, pakar tafsir kayak apa mesti ono masalah yang hati dijawab oleh itu. Rupanya kayak Yasin. Misalnya kayak pulau, sampean pakar tafsir apa yang tahu dibaca. Tetap nak kita kau ya, alif lam tafsir apa? Ya tetap ini misal bawa alam, bukan nak dijawab malah salah. Ya begitu lagi. Ada pertanyaan yang harus dijawab muni wawahu. Tenang, gas. Nah, kan nak dijawab apa kan malah salah. Misalnya kita kau alif lam tafsir apa, Mbak? Ya itu kayak ekal jimat kan malah salah kan? Yasin tafsirnya apa, Mbak? Itu ekal jigopo kan malah salah. Yang benar kan Allah a'lamu bi muradi bisa sebuah pengiran. Tenang orang yang begitu takut. Mas, aku itu terus mas, saya takut. Terakhir mas, apa? Wah selalu naka anir roh itu apa kan? Wah sungguh ya. Nah cuma kamu jangan jawab, betul dia jawab apa saya satu nih. Saya Jibril lari kulir roh min amri. Sekali-kali rakyat jawab, roh itu urusannya. Pengira, jadi mau dia uji. Pintar tenan Muhammad. Yang mau ada rakyat dijawab, jadi rakyat masih. Jadi kulit rokok min amri nama. Mulai tafsir Jalalain dan semua tafsir. Kalau wayat alunaka itu rujuknya orang yang ngomong muslim, orang yang ngomong mukmin. Tapi wayat alunaka ahlu bisa. Wayat alunaka al-Zil Qarnain. Sama juga tentang tafsir pun dimawon. Ahlu kita. Karena mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great, raja besar Alexander. Ini juga karena Iskandar. Dan tentang Fir'aun yang ngomong, itu sampai detak. Dan Nabi Muhammad itu orang udah kabar. Wah, barang itu karena itu dia pakar ahli kitab dan sekomennya. Mas, dan kitab-kitab sama Nabi itu orang cerita. Fityatun amalu birobim. Ono seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Itu ceritanya dia, Mas. Tapi itu mana? Tapi dia harus trauma ramai sawar, pengalaman. Walhasil akhirnya karena ada salah prosedur, ya bisa tak jawab Jibril mandi kena. Itu yang jadi surat Ashabul Kahfi. Yaitu inna min fityatun amalu birobim wajibnahu. Udah warobatna ala qulubi itqamu faqalu rabbuna rabbis samawati wal akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh itu ngene, iku ana 7 pemuda sing iman. Ning era raja sing menentang iman. Nah pemuda itu takut dipaksa murtad minggat ning guwa. Mulane pemuda itu luwih dikenal Ashabul Kahfi. Minggat iki wae asu. Jenenge ketmel semua. Wah soalnya Nabi itu detail. Saya kira ahli kitab sing tanya lewat jalur Ashabul Kahfi ya jadi iman. Dulu itu begitu. Nah artinya dengan pengetahuan sebanyak itu kok wonge orang duwe sejarah iso maca iso nulis itu bukti nak Nabi kan tenan. Mulane umi ning gone sifate Nabi adalah bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalailun nubuwah. Mergo wong bintone ngono ora iso maca ora iso nulis kok pengetahuane luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah kayak tentang Dzulkarnain, Iskandaria, tentang Ashabul Kahfi. Mana sing pakar medis tak kok yang nemene pakar genetik. Malah tak urusan seks.
Ya ora sing takoki aneh, sing ngomong Yahudi sing pakar-pakar genetik. Mas, gak ngono, wong nak dia anak kadang bapak ireng niru bapak ireng, kadang niru gue, wah kalau sulit sih, mas, ya orang sih takok kasih detail. Sama sih lah hadis Muslim dan Bukhari, ya orang sih kurang ajar takok. Wah kalau sulit sih, mas. Wong produksi ini foto, kadang mirip bapak, kadang mirip. Ya akhirnya nabi batas, tidak alama orang ini apa-apa. Nak sahabatnya gede bapaknya mirip bapaknya, nak gede bapaknya mirip. Mana uang nak sing bojone ayu, anak iki elek. Berkesemangat bapak. Iku campur dono. Iku yo termasuk status di mana Nabi bisa mengaku. Sampai akhirnya Nabi jawab, "Iza ala ma'urajuli al-ara'a." Karena walat asbalil ak. Wa ila kalau sampai jawab. Mulai campur dono. Hampir mirip dia sing over sing dia. Lah nak bapak ibu ada cewek itu anaknya cewek sing semangat cewek. Itu, semangat dingin lah. Ada segi ayo bapak ibu ada ibu ayo anak kode biasa, mergo kode biasa. Kalau sing semangat. Lari kena tagawa orang bapak ganteng, gue ayo malah anaknya biasa. Wah, mereka aksinya ya biasa. Tapi nak kode tetap elek, dia mereka kode biasa. Lu niku tenang, saking pintere wong Yahudi, niku pertanyaan sampai urusan dokornen, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan medis, urusan genetik. Jadi ditakut, iman, nggak tahu ini dia karya Muhammad juga menerima dulu. Mana dari iman dia karya Muhammad. Lalu kalau jangan budi syukur dan jadi itu jadi kiai, itu dicucuk, itu ilmu karom, tanpa fit and proper, model cobaan, topan, uang sing apik, aman. Kemudian topannya, kemudian orang bertuan gue terus untuk duit tawangannya kaitannya baru kamu malaman benar. Itu tidak sehat, tapi ini tidak sehat. Karena Nabi sudah koordinasi lewat fit and proper. Nabi dari umat tidak damai. Model semua orang Indonesia yang berapa kafe, ibu tidak ibadah. Kalau yang mulai yang bukan amat, tak kau itu dari paroke itu malah ngurus. Kemudian model dia buat atau ini satu masih malah ngurus. Kau nagali itu saya masalah. Orang itu nagali saya pusing. Ini mutada, orang si mumanisa, orang si mutakai. Iya, itu anak hukum ada. Kami orang sing kawi, orang sing dok. Mereka takut. Kurang itu Januari, itu 6 dino. Itu ageng banget. Februari 65 dino rapat jawab. Itu sing set sing bundi. Aku sing ya, bukan orang set-setan bola. Rabu jadi mumayyidah, tapi damai aqua tinggi. Tapi tanpa kita tahu itu pun terus dipanggil dia. Alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal Nabi menjadi Nabi itu tidak karu-karu. Orang-karuan. Mulai urusan Zulkarnain sampai urusan penjamaan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengan sebanyak pengetahuan itu ternyata Nabi tidak bisa baca tuh. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wahyu. Ya, justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis bukti bahwa itu semua mirroh bil izzah sama itu yang dimaksud pengiran wa allama kama lam takun ta'lam. Dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak. Akhirnya Nabi yang Medina rapu ide. Medina kita urusan Berhubung rapu itu, akhirnya Nabi nak dengar roh bijit milih mangkuk. Ya Allah, ilmu itu tambah terus aku hati nggak bisa uang pintar-pintar, ya pintar. Roh ini kemarin dia dengar roh bijit ini. Mau orang kepikiran juga, setelah kepikiran sudah dia nggak bisa penurusan akhirnya waktu roh bijit ini apa? Ilmu. Tapi kalau bijit ini aman ya umpul. Kalau aman kan juga ya kayak itu mah waduh sendiri. Jadi gak cuma ada tambah ilmu tambah mereka umat itu dibodoh ini tapi nak marah mereka juga akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya angel-angel. Kalau di kancah mondok itu orang alim pakarannya apalah duit umat kurang arah atau hukum bulat-bulat ini orang alim. Nah, hukum yang boleh ngaji orang bulat. Misalnya tentang makmum masbuk. Makmum itu masbuk hukum yang ini. Nah, dia menangi ruku imam.
dan dia sempat tumaknina, maka adro karokatan itu untuk sarokat. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumaknina lagi itu sarokat. Nah saat ini nanti harus rukuk lali baru mau Fatihah atau rapi caranya ngadeg meneh mau Fatihah. Ini kalau montor ini, salah itu gue Gus nunggu Gus. Wah nunggu Gus raiso, pokoknya sok roku kok sok ada udah rasa nol. Mereka ini sadar masyarakat rana-rana tes urusan masuk muat. Jadi kita butuh syukur, pertama masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara Nabi kita jadi Nabi rote rakaru. Ini sampai kita koi tasabul kafi, kita koi cinten zil kornek, kita koi masalah roh, wae selalu naka anir, terus sampai kita koi kena opo anak mirip bapak, kadang mirip. Menurut terus nanti, mulanya ini cerita ahli kitab sehingga tesna. Nah ini diterangkan Muhammad itu sapa allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini balik kan artinya ayat Muhammad itu sapa? Muhammad adalah Rasulullah sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fit Taurat wal Injil. Itu pasti bareng menemukan wong gak tekel sing jenenge Muhammad itu tenang, terus tak mau ngakai kentenan. Untung Nabi kena Jibril, bareng kena Jibril waktu terus over, terus salah sekarang, akhirnya malah lama kafe. Akhirnya terus insya Allah, mereka kau ya insya Allah terus ditiru gigi saya. Sakit rambut, insya Allah. Ada mana? Ada dalam tanggung terus. Insya Allah. Itu sebenarnya SPP sakit apa betul sih? Insya Allah. Hanya urusan direpot tidak berapa. Insya Allah. Payah. Nah, kalau termasuk ulama tapi masalah nanti itu tak modifikasi, bulat kan? Zaman akhir namun bulat kan? Menurut terpakai. Wakat to'na rumusnatai asrota asbaton umam. Wakat to'na lan gawe kelompok ingsun atau membagi-bagi ingsun belum ing Bani Israil. Farrotna tegese bagi-bagi sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil. Isnatai asrota ing rolas apane asbaton. Ing apane kelompok. Badalun iku dadi badal minggu sanging jauh. Dadi isna asbaton dadi badal sanging isnate asaro utawa isnate asaro dadi badal sanging gum. Kobal ida tegese biro-biro kopila. Umaman tegese tak bagi dadi biro-biro kelompok. Badalun dadi badal masa yang perkara kegaukan gedungnya jauh umaman. Ini nunjukno nak tradisi Bani Israel pun modern. Jadi ngaji nak wakeh bareng, itu gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israel dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu nunjukno nak wong Yahudi mulai disebut pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok akeh dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern kan gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah unggulan malah mau 20. Semakin unggulan lagi bisa aja satu kelas hanya 5. Di kuliah modern, waktu tahun Abu Musnafi atau tak asbatan apa? Meskipun mereka umatnya Nabi Musa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan atau pondok nunggu. Wong bocah saat maksimal tadi kita tak kelas nanti umum 40 pada bulan. Bila 36. Di 40 36. Tujuan ada bulan 20. Kan tinggal bulan kita 10. Ada pondok buat suatu barang Allah. Orang sing ngantuk, orang sing ngelamun, macam-macam. Orang sing orang ngelamun itu, kalau pendidikan pondok paling kemprot. Masalahnya soal metode klasikal, metode buatan kelas pengetahuan itu masih bareng, komitmen itu ganti nopo. Nah, Nabi Bani Israil pun modern waktu tak nabut nanti asrota asbatan nopo. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya anut Nabi Musa modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan. Misalnya ngendikan penting. Ini kok bukan seneng nak teng pinggirnya wonten cacile-cile bukan seneng. Sampai Nabi jauh tidak liya-liyani ulul ahlami wa duha. Sampai mau dalam hadis-hadis sore. Liya-liyani ulul ahlami wa duha. Sing akale tutup sing wis pinter-pinter ngaji kok ngarep. Cuma sijian cuma bisa. Kalau nak wong lanang kumpul wong itu ikhtilatu rijal kan bisa.
dipisah cilik mergo ora mukallaf. Jadi dhisik ya kayak persis jamaah. Jamaah itu kan mesti pertama arijal. So pertama apa? Arijal. Terus yang tengah asib ya. Terus paling duri anjal. Dan Nabi kalau ngaji ya gitu, lebih senang kalau dekat liar-liari ulul akhlam juga yang dekat saya, yang sudah cara pikir lengkap, karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih. Artinya modern kan begitu kan artinya modern, rasional kan metode itu kan rasional kan, secara teori pendidikan loh. Ya sampai nak kode salah juga itu orang itu. Selain raro hadis itu ya baca repot nih kode salah aturannya. Jadi loro-loro nih juraro ya namanya repot. Ada yang tua adalah ngajinya berangkat karek. Yang teko sing cilik sih. Apa terus? Ini menunjukkan kalau tradisi Bani Israil modern. Waktu tak orang musnate asrota asbeton. Mesti pikir jadi orang-orang kalau kasus zakat tadi sekon atau apa orang-orang. Mereka mesti rebutan. Kan nyata ceritanya. Teng orang-orang itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumberan. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Sampai Nabi Musa Yahweh saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berbalik ngaji ini. Nabi Musa menang-menang para pengen. Ini pun Gusti kalau bagi 2 kelompok. Jadi ini ada sumberan itu tunggal. Ya 12 sumber. Dan mulai Fanta Jarot, Minus Nara, Asrot apa? Nah, jadi wongnya dibagi kelompok 12. Pangeran yang kan gawe sumberan roh. Nabi Musa menang-menang para pangeran, jadi ya dijadwal, jadi kelompok erolah. Ya sebenarnya apa? Erolah, pangeran dari pintu, banyak Nabi Musa diwarai pangeran, jadi yang ini saya, namun dari Pajaran, Wisnara, Asrotan apa? Modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi, yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memodifikasikan jarum mati. Nah, bilang-bilang kan apa? Karena kemarin saya itu nak takut ya. Namun orang jenengan balang jumroh itu agak modern. Beda berudah bro. Nah itu repot masalah hati sensitif. Kalau dikomentari orang terima. Nanti tak niki ulama Mekah itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui, ya supaya ngakui bolehnya Romyu Qobla Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar rapat ulama Rembang tentang mazhab-mazhab ahli hadis. Ini kangelan. Mergo setiap wong haji perasaane budung tak 32 juta. Wabeh golek afdol. Ya wabeh golek kaul tidak mustalah. Dene mau resiko nganggo kaul wakila. Wabeh kabeh memaksakan Romyu yo ideal, memaksakan roh. Apa wae ideal? Padahal risiko ideal akhirnya bareng Pak. Padahal kalau hajat itu dunia orang tidak baik barang nggak kau udah ikhlas, yang penting nggak gudeg. Tapi kan tidak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi sinetron di terowongan apa? Muasim, terowongan Mina. Terus banyak yang mati karena diinjak. Apa artinya ibadah ada di pembunuh. Ganjarannya kaji menyidari wong ini mati itu mau kita tahu pangeran nilai. Ada nilai kaji gak mata ini wong apa kaji nih dari wong dari kita tahu yang gitu. Saya kan berpenjara, jalan tapi roh. Itu masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu sudah minta semua ulama di dunia, gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang nggak ideal, nggak abdul. Lu pulau menangi zaman Ali Pulau. Zaman Ali Pulau itu ambil kaji teko itu bangga-banggaan. Wah aku kaji ku Efra, kue tak terima viral, kue tak terima tamat. Baru ketika era guru-guru Memon fanatik kaji kudu tamat. Wah itu Efra ngangel wong. Lagi mulai dulu, jadi sudah memaksakan apa Efra belum tamat. Itu bukti bahwa memaksakan abduliyah, memaksakan ideal itu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga tidak mau lagi kontrol kok kebelas. Siapa? Yang pasien pusing, kalau ini tidak bakal. Nah, repot. Kalau itu akan gila kan hukum bro. Nanti pulau itu akan gila. Maksudnya nunggu orang nafir bergerak di duit, bergerak gelem terserah. Tapi lagi duit, potongan di duit, tapi pada kaki, biaya kadang kawan di duit, lagi duit, bergerak jelas. Biaya paling jelas. Jadi kalau pulau ini.
Daerah ini di duit, ya pantas. Daerah ini duit pantas. Kadang ya ini orang di duit, sebenarnya duit apa? Duit. Misalnya numpak mobil mewah sudah disilai. Itu kan dia itu kan paling rajin lah. Urusan kantongnya tetap dalam mana itu kan paling rajin. Paling rajin. Mereka pulau ada ruang nafsi. Kesbah itu rakaji kena apa? Ya tafsirnya bukan ada duit. Yang beli orang gampang kan. Mewajibkan wanita atau air ini apa? Tafsirnya berkurang duit apa? Tapi resiko di tafsir duit kapan-kapan nak kasih terus di tafsir dikasih ke bawah. Malah kata kita pilih dikasih ke partai politik. Jadi dia itu malah repot. Ngetok nak kira ini nak kelar gaji jadi dikasih ke partai politik. Ngetok juga. Wah jangan lu kontuk kau juga dukun tapi. Jadi dia itu orang tapi nanti rasa orang yang apa-apa. Paham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage halayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desekan pun dimanage. Yaitu saat ning orang-orang tik wakat tokna rumus nate asrota asbaton umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak yang mecah sumberan isfan pajarot min husnata asrota apa? Aina qad alima kullu unasim masroh. Artinya masih banyak modern, orang mentang-mentang muzakir, uang toko masa, tidak, demi duit tolong mulai. Tapi tidak terus-terus sensitif. Jadi dia yang salaman, mantap, waduh, uang tidak, berkorang kepengen, salaman. Cuma menurutnya orang mikir dia mati, uang rebutan salaman mursid, orang yang mah, betul ada kejadian tersangka bisa. Boleh nabi salaman, 12 kelompok. Oh, salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman. Ya rasa salaman, akhirnya rasa rebutan. Nah, kalau dia padu nih atau apa jadi mau salaman, ya repot. Betul dikira malah karuan kan. Maka sisi lain bulat-bulat kan. Nah, orang latar belakang utak lah itu udah nerang di mata gitu tuh suut. Kecil saya lah. Jadi siapa lo pakai betul apa? Syarat aku mau dilawan atau mau tapi kolbil. Syarat aku mau itu cara berpikir harus jelas. Tapi saya punya saran banyak. Kiai yang karismatik sengarawan salaman dosokan. Nanti santri tabrak. Itu niru Nabi Musa. Waktu tak ada Nabi Musa atau tak ada apa? Akhirnya orang yang kiai modern nganggo liwat agen. Jadi salaman itu ada sing iki akhirnya terima. Waduh gak bosen langsung tapi liwat agen. Nanti modern aja ora terima. Repot kan? Jaluk sing saewan. Nah saewan tuh rebutan. Boten bener di wawa berapa. Tapi kesenian itu sing bakal nemen-nemen juga. Senine wong ento ana rebutan bareng seni. Ora nek mati mah ora penting boten tidak. Jadi ini jelas nih, wakat takna rumus nate asrota asbaton umama. Ini bandingannya kan apa? Fanfad darat min husnata asrota apa? Aina. Waw kenalan paring wakil ingsun ila Musa maring Musa. Ijis takto nalikane jaluk nyirami kuwi Musa saka kaum Musa fiting dalam orang-orang alif dribli aso kal hajar. Ane mitune kelawan drib mukul sira biasa kelawan tekan sira al hajar ing wat. Pada waktu mongko sopo Nabi Musa yang hajar fam badat mongko dadi mancur ain hajar tegese mancur minggu saking hajar apa is nasa asratan apa ain apa 12 mata air bi adil asbat sesuai dengan bilangane kelompok mereka kelompoknya dicecah jadi 12 terus mata air gitu jadi apa 12 qad alima kullu unasin masrufahum. Teman-teman ngerti soal kudu unasin sabu-saben manusia dan iki sabu-saben kelompok minum sangi Bani Israil. Masrobahum ing nggon ngombene Bani Israil. Wadon lan nyep-nyep no ingsun alih ning atase Bani Israil al-ghamama ing mendung. Fiting dan orang-orang min haris samsi sangking panas srengenge. Wandalalan rono ingsun alih ning atase ikilah Bani Israil alman nawasalwa ing alman nawasalwa. Alman sejenis brendok misalnya saniki kasus hujan salju, tapi manis. Jadi, bungkaan sejenis makanan yang manis. Ini kita tafsir diterangkan itu satu, kasus hujan salju, tapi itu materinya manis. Jadi, buatan materinya manis, ini almanu. Nah, salwa itu jenis burung. Rumah di almanu watawai itu astarun jebin, itu jenis tarun jebin. Ini bungkaan yang penuh gizi, kata gizi ini. Watawai itu sama nih, lan manu khas sama nih.
Piye kulo ora roh nama ana sing marung gem, ana sing marung puyo, ora roh kemanaan. Tapi wong ngerti kemanaan ya kemana? Mana? Sampai kalau mana nih ya? Marung Garuda Girinda. Ya marung gem, ya marung dola, kalau mana nih burung Garuda. Itu kali zaman partai Golkar. Wah, patro bisa. Ada parah-parah. Dari GP3 dari luar tahap akrobat hadis. Nanti GPDI dari suratul An'am, surat kebun. Anak-anak mana ada raja kaya, kebun bebas. Tadi suratul PDIP, paham ya? Jadi kiai nama ini siapa? Manuk buyo, ada mana nih manuk kembang? Pokoknya di mana nih manuk apa? Garuda, capek lagi. Orang artikel politik tidak habis. Kita film berantas film atau film kau. Apapun lalu tapi senang mari bani Israel kulo minta ibadah marusak nakum. Kulo malah sira kabeh minta ibadah masangking api-api perkara rusak nakum kang ngerteni ingsun. Kulo sira kabeh wa madlam munalan ora padha dolim sama bani Israel nang kita. Walakin kanu tapi ora sapa bani Israel anfusarum ing awak dhewe ne bani Israel ya dimu ora padha ngani kaya sapa bani Israel. Waskur ispira rumus kuno dari koloni malam seperti itu.